Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, serta rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Kembali kita boleh berjumpa di pagi hari ini di dalam program Motivasi Pagi. Doa dan harapan saya Bapak, Ibu, Saudara semua senantiasa dalam keadaan baik, sehat, merasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan di pagi hari ini. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Injil Markus pasal pertama ayat yang ke-35. Terjemahan baru kedua berbunyi demikian. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap. Ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang terpencil dan berdoa di sana. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nat firman Tuhan pada pagi hari ini berbicara dan menggambarkan tentang kebiasaan Yesus dalam mencari hubungan pribadi dengan Bapanya. Di tengah-tengah kesibukannya melayani banyak orang, Yesus tetap menyediakan waktu yang khusus untuk berdoa di tempat yang tenang. Ini adalah teladan yang sangat berharga bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Seringkali kita terjebak dalam ritme kehidupan yang sibuk, pekerjaan, tanggung jawab keluarga, dan berbagai aktivitas lainnya. Kita merasa tidak punya cukup waktu untuk berhenti sejenak dan berkomunikasi dengan Tuhan. Namun Yesus menunjukkan bahwa mencari waktu untuk berdoa bukanlah sekedar rutinitas, tetapi sebuah kebutuhan rohani yang sangat mendalam. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, lewat bagian firman Tuhan pada pagi hari ini, ada beberapa poin penting yang dapat kita pelajari bersama. Poin yang pertama adalah mengutamakan doa di awal hari. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus memilih pagi-pagi benar untuk berdoa. Pagi adalah waktu di mana pikiran kita masih segar sebelum disibukkan dengan berbagai hal. Mengawali hari dengan doa memberikan ketenangan dan arah bagi langkah kita untuk menjalani seluruh rangkaian kehidupan kita sepanjang hari itu. Poin yang kedua adalah mencari tempat yang tenang. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, Yesus pergi ke tempat yang terpencil untuk berdoa. Ini menunjukkan pentingnya menjauh dari distraksi agar dapat fokus berkomunikasi dengan Tuhan. Dalam dunia yang penuh kebisingan, kita perlu mencari waktu dan tempat yang khusus untuk bersekutu, memuji, memuliakan, bahkan menjalin relasi dengan Tuhan. Poin yang ketiga yang menjadi pelajaran bagi kita pagi hari ini adalah doa sebagai sumber kekuatan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah berdoa, Yesus melanjutkan pelayanannya dengan penuh kuasa. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa doa bukan hanya sekedar atau tentang menyampaikan permohonan, tetapi juga menerima kekuatan baru, hikmat dan ketenangan dari Tuhan untuk menghadapi seluruh tantangan pergumulan di hari yang akan kita jalani. Apa yang perlu kita renungkan dari bagian nats firman Tuhan di pagi hari ini? Nats firman Tuhan di pagi hari menggambarkan kebiasaan Yesus dalam mencari waktu khusus untuk berdoa. Oleh sebab itu, mari kita renungkan bersama bagian firman Tuhan ini. Yang pertama, pentingnya waktu yang khusus untuk berdoa. Yesus memilih waktu pagi-pagi benar saat hari masih gelap untuk berdoa. Hal ini menunjukkan bahwa doa adalah prioritas dalam kehidupannya. Dalam kesibukan kita sehari-hari, apakah kita sudah menyediakan waktu khusus untuk Tuhan?
Yang kedua yang perlu kita renungkan adalah mencari tempat yang tenang untuk berdoa. Saudaraku, Yesus pergi ke tempat yang terpencil untuk berdoa, jauh dari keramaian dan gangguan. Ini mengajarkan kepada kita untuk mencari suasana yang mendukung perenungan dan komunikasi kita dengan Tuhan. Yang ketiga yang menjadi perenungan kita adalah doa sebagai sumber kekuatan dan hikmat. Saudara-saudara terkasih, setelah berdoa Yesus melanjutkan pelayanannya dengan penuh kuasa dan hikmat. Doa bukan hanya bentuk berkomunikasi dengan Tuhan, tetapi juga saat kita menerima kekuatan dan tuntunannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, ayat ini mengingatkan kepada kita untuk mengikuti teladan Tuhan Yesus dalam mengutamakan doa. Di tengah kesibukan dan tekanan hidup, kita perlu menyediakan waktu yang khusus untuk bersekutu dengan Tuhan. Ketika kita setia mencari Tuhan, Dia akan beri hikmat, kekuatan, dan damai sejahtera yang kita butuhkan. Renungan ini mengajak kepada kita untuk meneladani Yesus dalam menjadikan doa sebagai prioritas utama, meskipun hidup kita penuh dengan kesibukan. Karena itu, marilah kita meluangkan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan sebelum kita memulai seluruh aktivitas kita di hari-hari yang akan kita jalani. Karena dalam hadirat Tuhan, kita akan menemukan kekuatan, hikmat, dan damai sejahtera yang sejati, yang akan menolong kita dalam menjalani seluruh kehidupan kita hari ini. Doa dan harapan saya, biarlah firman Tuhan di pagi hari ini menolong, memberkati, menginspirasi Bapak Ibu Saudara semua untuk senantiasa mencari, menyediakan waktu khusus untuk bersekutu dengan Tuhan, sehingga segala sesuatu dalam hidup kita mulai bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu Saudara semua sepanjang hari ini. Shalom, haleluya, amin.